음주운전으로 사망하게 한 진실을 말해봐요. 실치사로 금방 나올 수 있게 해준다고 했습니다. 변호사를 차로 치어 죽인 사람이 있었는데 이탈리아 마피아 쓰레기. 난 쓰레기 치우는 쓰레기야. 맡겨두신 반지. 반지요? Will you marry me? I won. 너무 행복해요. 잘 지. I'm feeling every little breath. 인적이? 정말로 은행 아픈 거야? 무슨 비둘기가 사람을 구한다고? 왜 이렇게 무거운 걸까요? 신을 죽이는 게 뭔지 철저히 짓밟으면서 끊어야 돼. 빈세조카 사도 씨, 당신은 오정 배사. Ternyata kelompok orang itu adalah polisi yang mendapatkan sebuah pesan dari Jumbai jika dia telah diculik oleh Vincenzo. Alhasil Vincenzo pun tidak bisa mengelak, namun jika dia tertangkap kali ini, maka dipastikan dia tidak akan bebas. Lalu Vincenzo pun memanfaatkan celah untuk melumpuhkan semua polisi itu, lalu kabur dari plaza bersama Tak Hong Sik yang kebetulan akan memarkir mobilnya. Sementara di Plaza Geumga, para petugas sedang menginvestigasi jasad Jumbai dan Chaeyong menghubungi Vincenzo untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Tak berselang lama, datanglah Park Seo-do yang mengagetkan Chaeyong dan dia mengatakan pada Vincenzo bahwa sebelumnya dia telah menangkap seseorang yang mencurigakan di dalam Plaza Geumga. 우리 프라자 사람 아닌데? Setelah itu, Pak Seo-do dan Chaeyong menyusul Vincenzo bersama orang mencurigakan tadi untuk diinterogasi. Seperti biasa, dengan cara mafianya, Vincenzo pun berhasil membuka mulut orang itu lalu memberitahu komplotannya berada di mana. 우리 차에 가서 얘기 좀 할까? 살아는 있는 거죠? Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana untuk menangkap para komplotan pembunuh dari Jumbai. Sementara itu, Bu Choi menerima kabar jika Vincenzo belum juga ditangkap. Hal itu sontak saja membuat Jang Junwo marah besar. Di sisi lain, Vincenzo dan yang lainnya bisa menangkap para komplotan itu lalu membawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi, Vincenzo dan Chaeyong menyerahkan komplotan itu beserta semua bukti-bukti kepada para polisi, namun para polisi masih belum percaya. Dan pada akhirnya, Vincenzo menyerahkan rekaman dashboard mobil dari komplotan itu dan Chaeyong menyimpan salinannya. Alhasil, para polisi pun tak bisa berkutik lalu membebaskan Vincenzo. Keesokan harinya di Babel, Jang Junwo merasa amat kesal karena lagi-lagi mereka gagal menangkap Vincenzo padahal dia sudah masuk dalam jebakan. 아니 뭐가 이렇게 힘들어? 해고의 마피아 출신이라 그런 거. 이 남자 도대체. 대표님 표정에 불만이 가득하네. 야, 에? 나랑 어디 좀 가자. Setelah itu, Jang Junwo dan Jang Han Seok berada di sekitar Plaza Geumga. Di sana, Jang Junwo mengatakan jika dia hanya ingin mengenang gedung bersejarah itu. Jang Han Seok pun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya tersebut. Di sisi lain, Vincenzo dan Chaeyong mengunjungi Bu Oh di rumah sakit dan hendak mengajaknya jalan-jalan. Namun, di sini Bu Oh meminta pada mereka agar diajak menuju ke studio foto untuk foto bersama. Di sana, Chaeyong mengajak Vincenzo untuk berfoto bersama, bahkan dia membiarkan Vincenzo berfoto berdua dengan ibunya itu. 하나, 둘. 자, 다시 한번.
시선 이쪽으로. 네. Setelah melakukan pemotretan, mereka pun berjalan-jalan di taman. Nah, di sini Chayang memberi Vincenzo waktu bersama ibunya agar mereka bisa mengobrol berdua. Vincenzo dan Bu Oh pun menjadi semakin akrab, dan di sini Bu Oh kembali menceritakan tentang putranya. Bu Oh sangat ingin bertemu dengan anaknya untuk meminta maaf karena telah melantarkannya. Dia juga sudah mencarinya sejak dahulu, namun tak kunjung menemukannya. Dan jika dia diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan anaknya, maka dia akan memeluknya dan mengatakan jika dia tidak pernah melupakan anak semata wayangnya itu. Tangisan keduanya pun akhirnya pecah dan tak terbendung lagi. Setelah itu, mereka kembali mengantar Bu Oh kembali ke rumah sakit, dan ketika mereka hendak pergi, Bu Oh mengucapkan terima kasih lalu memeluk mereka satu persatu. Di Plaza Geumga, tepatnya di warung milik Bu Kwak, ketika ia sedang bersih-bersih, ia kedatangan petugas gas yang selalu melakukan pengecekan di semua rumah di Plaza Geumga. Lalu tak berselang lama, para penghuni pun berkumpul untuk mendengarkan cerita dari Lee Chol-woo dan istrinya. Ternyata istri dari Lee Chol-woo telah hamil dan mereka berdua akan segera menjadi orang tua. Semua penghuni pun menyambut bahagia kabar tersebut, termasuk Vincenzo dan Chayong yang baru saja tiba di plaza. Lalu malam harinya mereka pun merayakan kabar itu dengan sukacita di restoran milik Toto. Sementara itu, di seberang plaza, wanita petugas gas tadi terlihat sedang memegang sebuah tombol yang mengarah ke Plaza Geumga. Dan di saat para penghuni sedang bersenang-senang, mereka mendengar ada suara sirine. Kemudian, betapa terkejutnya para penghuni ketika banyak asap di sana yang ternyata berasal dari warung Bu Kwak. Saat petugas mengeceknya ke dalam, ternyata ada kebocoran selang gas yang sengaja dipotong oleh seseorang. Dan ketika petugas menemukan sebuah jam tangan di dalam, Vincenzo yang curiga pun langsung mengambilnya lalu melemparnya keluar. Ternyata jam tangan itu memicu sebuah listrik yang jika masih berada di dalam, maka akan terjadi ledakan akibat gas yang bocor tadi. Seluruh penghuni plaza lalu berkumpul di depan rumah Bu Kwak, dan Vincenzo bingung siapa yang melakukan sabotase ini dan siapa juga yang melapor kepada petugas pemadam kebakaran. Sementara di kantor, Babel merasa sangat kesal karena gedung itu belum juga roboh. Jang Junwoo pun meluapkan kemarahannya itu dan melemparkan sebuah hiasan kepada Jang Han-seok. Tak berselang lama, Bu Chae pun datang dan Jang Junwoo segera menyuruh Jang Han-seok untuk keluar dari ruangannya. Ternyata Bu Chae membawa informasi mengenai rumah sakit yang merawat ibu dari Vincenzo. Setelah itu, Bu Chae menjemput salah satu anak buahnya di penjara yang baru saja bebas dari sana. Sementara di rumah sakit, Bu Oh ditinggal di luar oleh perawat yang menjaganya. Kemudian saat foto Bu Oh bersama Vincenzo jatuh, ada seorang pria yang mengambilkannya yang ternyata dia adalah Jang Junwoo. Singkat cerita, Bu Oh ternyata sudah bercerita banyak mengenai kehidupannya kepada Jang Junwoo. Dan dengan manisnya, Jang Junwoo pun menemani Bu Oh. Sementara di Cipuragi, Vincenzo, Nam Jo-soo dan Chayong masih bingung siapa yang melaporkan kejadian semalam pada pemadam kebakaran. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Jang Han-seok dengan pakaian nyentriknya. Dia sengaja berpenampilan seperti itu agar tidak dikenali oleh banyak orang saat menuju ke Plaza Geumga. Di sini, Jang Han-seok ingin memberitahukan bahwa dialah orang yang melaporkan kejadian semalam kepada pihak pemadam. Akhirnya terjawablah sudah siapa penyelamat Plaza Geumga yang tak lain adalah Jang Han-seok yang berani mengkhianati kakaknya sendiri. Jang Han-seok melakukan itu semua untuk membuktikan jika dia memang serius mengajak bekerja sama dengan Vincenzo. Setelah berpikir lama, Vincenzo pun akhirnya menyetujui yang membuat Jang Han-seok langsung senang mendengarnya. Kemudian di atap plaza, Chayong menanyakan kepada Vincenzo kerjasama apa yang akan dilakukan bersama Jang Han-seok. Vincenzo pun menjawabnya dengan bahasa Italianya. 에스카라 은폐식을 하는데 구체적인 계획은요? 큰 고기를 낚는다. Setelah itu, saat sudah kembali ke Cipuragi, Vincenzo yang sedang membuka sebuah buku melihat fotonya bersama sang ibu. Lalu tak berselang lama, Vincenzo bergegas keluar dari kantor. Sementara itu di rumah, Jang Junwoo entah apa yang membuatnya merasa bahagia saat menelepon.
Bu Choi dan Jang Han Seok pun mulai curiga dengan tingkah aneh dari kakaknya tersebut. Di tempat lain, Vincenzo membeli makanan kesukaan ibunya dan Cha yang meneleponnya untuk mempertanyakan akan kemana dirinya. Vincenzo pun menjawab jika dia akan mengutarakan pada Bu Oh jika dia adalah anak kandungnya. Cha Yong pun ikut senang mendengarnya. Akan tetapi di rumah sakit, ada kejadian yang tak terduga di mana anak buah Bu Choi yang tadi baru bebas dari penjara menyamar sebagai perawat lalu masuk ke ruangan Bu Oh untuk mengeksekusinya. Ketika Vincenzo itu sampai di rumah sakit, dia masih santai berjalan menuju kamar ibunya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada keramaian di sana. Dan yang semakin membuatnya terkejut lagi ketika dia melihat sang ibu yang sudah tak bernyawa di tempat tidurnya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Vincenzo langsung mengecek CCTV rumah sakit untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Dan setelah tahu, Vincenzo langsung pergi untuk mencari pembunuh ibunya itu dan menitipkan ibunya kepada Cha Yong. Sementara itu, Bu Choi yang mendengar kabar kematian Bu Oh merasa sangat bahagia bersama Jang Junwoo. Berkat bantuan dari An Gi Seok, Vincenzo pun menemukan alamat si pembunuh dan langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Vincenzo langsung menghajar si pembunuh itu dengan penuh amarahnya. Vincenzo lalu kembali menggunakan cara mafianya untuk menginterogasi si pelaku. 내가 엄마니? 누가 시켰어? Kemudian pembunuh itu berjalan ke suatu tempat dengan diikuti oleh Vincenzo dari belakang. Ternyata mereka menuju ke rumah Jang Junwoo yang saat itu sedang merayakan kematian ibu dari Vincenzo. Mengetahui kabar itu, Jang Han Seok dan Pak Han pun merasa sangat terkejut dan sangat ketakutan karena pasti mereka akan dalam bahaya setelah ini. Sementara itu di luar rumah, Vincenzo berhasil melumpuhkan semua penjaga sampai akhirnya mereka tiba di ruangan milik Jang Junwoo dan komplotannya. Di sana, Vincenzo langsung menembak mati si pembunuh lalu menodongkan pistol ke arah Bu Choi. Mereka semua pun sangat ketakutan dengan kedatangan dari sang mafia. Di sini, dengan tatapan tajamnya, Vincenzo mengatakan jika membunuh ibunya merupakan hal yang sangat bodoh. Dia lalu mengungkapkan jika membunuh mereka sebenarnya sangatlah mudah. Namun dia tidak akan melakukannya karena Vincenzo mempunyai prinsip jika dia akan membunuh musuhnya secara berlahan. Ibarat kucing yang mendapatkan mangsa, dia akan mempermainkan mangsanya terlebih dahulu sebelum memakannya. Sebelum pergi, Vincenzo memberikan santapan pembuka dengan menembak telinga dari Jang Junwoo. 에피타이저는 있어야지. Setelah itu, Vincenzo kembali ke rumah sakit untuk mempersiapkan pemakaman sang ibu. Dia sangat terpukul dan tak percaya jika ibunya sudah tiada. Begitu juga dengan Cha Yong yang sudah menganggap Bu Oh sebagai ibu barunya. Di acara pemakaman, terlihat semua penghuni Gyeongga datang dan ikut bersedih atas kematian ibunda dari sang mafia. Sementara di rumah sakit, Jang Junwoo yang sedang dirawat merasa amat kesal hingga mengamuk di sana. Jang Junwoo ingin melihat kematian Vincenzo dan meminta agar membunuh Vincenzo bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Vincenzo yang sedang menyendiri membuka syal milik ibunya yang ternyata terdapat sebuah surat di sana. Setelah membaca suratnya, pecahlah tangis Vincenzo karena mengingat kembali kenangan bersama ibunya. Pagi harinya,
Pak Cho datang dan membawa senjata yang telah dipesan oleh Vincenzo. Semua penghuni Plaza Giumga menutup usahanya sementara waktu untuk menghormati meninggalnya ibu dari Vincenzo. Dan ketika Vincenzo melewati semua penghuni, mereka mengucapkan bela sungkawa dan memberikan semangat pada sang konsilier. Setelah itu, para penghuni berkumpul di restoran Toto dan menganggap jika Vincenzo sudah tidak membutuhkan mereka lagi karena tidak ada kabar apapun darinya. Namun tak berselang lama, Nam Jo-sung datang membawa sesuatu, yaitu kartu kredit yang diberikan oleh Vincenzo untuk keluarga besar Plaza Giumga. Mereka lalu menggunakannya untuk membeli kostum agar terlihat seperti keluarga mafia. Sementara di rumah, Jang Junwo yang hendak menghadiri acara pelelangan Menara Babel dihubungi oleh Vincenzo. Jang Junwo yang terlihat sombong tetap tidak takut di hadapan Vincenzo. Sementara Vincenzo yang di tempat lain berbicara dengan santai sambil memainkan catur. 귀를 쌌는데 뇌를 다친 모양이네. Tibalah Jang Junwo di tempat acara pelelangan. Tim Babel dan para petinggi Korea pun juga sudah hadir di sana. Akan tetapi, terlihat di tempat itu rupanya sudah ada para penghuni plaza yang hendak menyabotase acara tersebut. Sementara di tempat terpisah, Vincenzo dan Chaeyoung mengontrol acara itu dan menyiapkan rencana mereka. Saat acara sudah dimulai, para petinggi pun saling berebut untuk mendapatkan jatah tempat di menara dengan tempat yang terbaik. Di waktu yang bersamaan, di luar gedung datanglah Hwang Gyu yang akan memasuki tempat acara tersebut. Awalnya, dia dihadang oleh penjaga yang asli, namun karena Lee Chol-woo dan An Gi-seok memberi kode, maka masuklah Hwang Gyu ke ruangan lalu mengunci semua pintunya. Hwang Gyu pun memasuki area dan membawa sebuah kue yang sudah dipersiapkan. Melihat Hwang Gyu di sana, Bu Chae pun sangat terkejut dan setelah itu, Hwang Gyu mengancam semua dengan adanya bom di tubuhnya. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Vincenzo yang dibantu oleh Pak Cho. Semua orang pun sangat ketakutan melihat ada bom di ruangan itu, dan ketika waktunya sudah habis, ternyata bom itu aktif yang membuat Hwang Gyu tewas. Betapa terkejutnya seisi ruangan itu, termasuk Bu Cho yang melihat mantan anak buahnya tewas mengenaskan. Chaeyoung yang melihatnya pun juga mempertanyakan apakah Vincenzo benar-benar membunuhnya atau tidak. Vincenzo pun menjawab jika dia memang membunuhnya karena Hwang Gyu sudah membunuh Pak Hong, ayah dari Chaeyoung. Saat semua orang berusaha keluar dari ruangan, mereka menerima sebuah pesan yang dibuat oleh Seo Miri untuk mengikuti semua arahannya. Semua orang diancam mati jika tidak mengikuti semua arahan itu. Para petinggi yang sudah menandatangani kontrak dengan Babel disuruh untuk merobek lalu menelan kontrak tersebut. Hal itu pun sontak membuat Jang Junwo merasa kesal, namun semua petinggi itu tetap melakukannya. Saat bom waktu yang berada di kue habis, bukanlah bom yang meledak, namun sebuah air mancur yang keluar dari dalam kuenya. Singkat cerita, saat Bu Choi hendak pulang, dia ditetangi oleh Pyo, mantan bawahannya yang merasa ketakutan melihat rekannya tewas. Dia meminta bantuan pada Bu Choi dan Bu Choi pun mengajaknya untuk pergi. Tapi sialnya, bukan selamat yang dia dapatkan, melainkan sebuah penyiksaan. Di sisi lain, Pak Ha yang mencari perlindungan berniat meminta bantuan pada calon kandidat presiden Korea. Sebelum bertemu dengan beliau, Pak Han meminta izin terlebih dahulu dengan asistennya dan memberitahukan jika dia mengetahui tentang file guillotine. Akhirnya dipertemukanlah Pak Han dengan calon presiden yang bernama Park Seung Joon. Seperti biasa, Pak Han mulai menjilat di hadapan Pak Park. Dia mengatakan semua tentang file guillotine yang disimpan bersama emas-emas di bawah Plaza Giumga.
Sementara semua penghuni Plaza Geumga berkumpul di restoran Toto untuk melancarkan aksi selanjutnya yang akan mereka lakukan. Mereka berbagi tugas untuk mengancam semua petinggi Korea dengan menunjukkan video rekaman saat acara pelelangan gedung Babel. 제조사 들어가야죠, 그럼. 첫 번째, 금가 프라자 주위의 경찰. 뭔가 보이건 줘. Setelah selesai melakukan misi, para penghuni plaza pun berjalan menuju plaza dengan gagahnya. Dan dari sinilah terbentuklah Kasano Family. Singkat cerita, Vincenzo dan Jang Han-seok sedang bermain hoki bersama. Nah, di sini fakta terungkap jika Jang Han-seok lah yang membocorkan acara pelelangan gedung Babel kepada Vincenzo. Jang Han-seok merasa sangat nyaman saat berada bersama Vincenzo karena dia merasa aman. Berbeda dengan saat dia bersama dengan kakak tirinya yang selalu mendapatkan tekanan. Setelah itu, Vincenzo pergi ke kuil Naya untuk membicarakan sesuatu dengan Biksu Chuka. Entah apa yang mereka bicarakan, namun saat Vincenzo keluar, dia menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Di sisi lain, semua petinggi Korea berkumpul di rumah Jang Junwo untuk membahas, bahkan lebih tepatnya melakukan pembangunan Menara Babel. Mereka berdebat hebat di sana, namun ternyata Babel sudah menyiapkan hadiah bagi orang yang membuat mereka pun sedikit tergiur. Setelah selesai pertemuan itu, Bu Choi mendapatkan telepon dari Pak Han yang mengajak mereka bertemu dengan seseorang. Dan ternyata orang itu adalah asisten Pak Pak yang bernama Pak Kim. Dia memerintahkan agar Jang Junwo sementara waktu ini tidak menjadi direktur Babel dan akan digantikan oleh Jang Han-seok. Kemudian, posisi kepala kejaksaan akan ditempati oleh Pak Han. Di sini, Jang Junwo berusaha menolak itu, namun dia diskakmat oleh Pak Kim yang membahas masa lalu Jang Junwo saat membunuh ayahnya sendiri. Pada akhirnya, Jang Junwo pun tak bisa berbuat apa-apa selain menerima semuanya. Sementara itu, di firma hukum Jipuragi, mereka kedatangan An Gi-seok bersama atasannya yaitu Pak Tae Jong-gu. Mereka berkenalan untuk pertama kalinya. Nah, ternyata sebelum ini semua terjadi, Vincenzo mengatakan kepada An Gi-seok bahwa file guillotine ada di tangannya. Dia meminta izin kepada An Gi-seok untuk menggunakan file itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya terlebih dahulu, terutama Babel dan antek-anteknya. Untuk itu, Vincenzo juga meminta bantuan kepada Kepala Badan Intelijen, Pak Tae Jong-gu, agar dia masuk ke dalam komplotan para petinggi yang mendukung Babel. Berawal dari masuknya dia ke circle para petinggi saat Jang Junwo tertembak oleh Jang Han-seok. Kemudian menemui asisten calon presiden agar tidak mengusik Vincenzo. Lalu, dalam pertemuan mereka, saat mereka mendapatkan hadiah emas dari Babel, Pak Tae Jong-gu merekam semuanya menggunakan kamera tersembunyi di jam tangannya. Semua tim Jipuragi melihat hasil rekaman itu dan lalu membahasnya. Vincenzo pun juga memperkenalkan seseorang yang banyak membantunya, yaitu Pak Cho yang ternyata dia sudah mengenal Pak Tae Jong-gu atasannya sendiri. Di tempat lain, Jang Han-seok bertemu dengan Pak Han untuk membahas keberhasilan mereka menjadi kepala kejaksaan dan direktur Babel. Tapi ada hal yang membuat Jang Han-seok terkejut ketika mendengar kabar dari Pak Han jika Vincenzo akan ditangkap oleh Interpol karena Pak Han membuat tuduhan palsu melalui Paulo. Di sini, Jang Han-seok pun berada dalam dua pilihan antara menolong Vincenzo atau mengikuti permainan dari Pak Han. Keesokan harinya, Pak Han pun dilantik menjadi kepala kejaksaan baru yang membuat tim Jipuragi merasa heran kenapa Jang Han-seok tidak menceritakan itu kepada mereka. Namun, seketika itu juga Jang Han-seok menghubungi Vincenzo lalu mengajaknya untuk bertemu di lapangan hoki. Sementara itu, Interpol yang sudah tiba di Korea langsung bergegas menciduk Vincenzo yang saat ini berada di lapangan hoki. Dan di tempat itu, ternyata Jang Han-seok membawa sebuah pistol dan langsung menodongnya pada Vincenzo. Vincenzo pun ternyata juga sudah menyadari hal itu dan ia juga meledakkan pistol ke arah Jang Han-seok. Nah, ketika mereka menodongkan pistol satu sama lain, tiba-tiba Interpol pun datang dan mengepung tempat itu. Lalu tak berselang lama, Jang Han-seok menembakkan pistolnya ke arah Vincenzo yang membuatnya langsung terbaring lemas. 동생이네. 뭐 애초에 기대도 안 했지.
빈센조 카사노 씨,